Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Grahanggra. Di sini kita akan membuat kontennya buat podcast buat kita kan ada Vespa PX saya yang PX 79 MK1 banci tanpa sen, udah proses beres cat. Kita asalnya mau diproses di rakit atau assembly, tapi banyak katanya info dari teman saya bagusnya di cutting dulu, di coating. Bukan cutting tapi coating. Sekarang makanya saya panggil temennya ini Dondon sebagai detailernya, IG-nya Studio Coating Bandung. Studio Coating Bandung. Nah di sini kan cutting tuh apa gitu kan banyaknya, makanya banyak pertanyaan. Saya juga mungkin teman-teman juga di rumah pasti banyak menanyakan coating tuh gunanya apa, manfaatnya apa gitu kan coating itu. Mungkin Dondon bisa jelasin. Coating tuh manfaatnya adalah sebagai paint protection, pelindungan cat. Oh, pelindung cat berarti. Pelindung cat. Cuman banyak yang bilang itu adalah anti gores. Banyak yang bilang. Banyak kesalahpahaman gitu. Oh. Sebenarnya sih menurut saya sih coating keramik itu bukan anti gores manggilan. Ya. Manfaatnya tuh ada beberapa. Yang kesatu, dia mempunyai hidrofobik. Hidrofobik itu apa nih? Efek daun talas. Jadi kalau misalkan kehujanan, habis lagi nyuci nih, iya. Nah itu si air tuh nggak mengendap gitu, nggak lama nempel. Jadi sebagian pada turun gitu. Jadi manfaatnya tuh dia paint protection, melindungi cat untuk supaya air tidak meresap, jadi seperti daun talas ya. Jadi nggak membekas jamur. Biasanya yang banyak nempel di body itu jamur air gitu. Jamur air. Itu yang membuat kusam cat. Bedanya pernis dengan coating tuh sama aja atau beda? Beda jauh banget. Beda jauh banget ya. Kalau pernis itu sebagai untuk mengkilapkan cat. Ya, mengkilapkan cat. Bukan melindungi sih, mengkilapkan. Nah, kecuali kalau yang catnya matte atau dope, emang nggak glossy kan? Ya. Nah, kalau pernis tuh sebagai pelapis. Pelapis, tapi bukan untuk melindungi. Gitu. Kalau coating, dari segi coating tuh untuk melindungi warna juga, warna catnya. Pertama mungkin kalau yang di visual mungkinnya yang saya lihat yang udah motor di coating itu makin mengkilat ya. Ya, pertama ada glossinya. Makin mengkilat. Kedua daun talas, air tidak menyerap. Mungkin ada lagi coating Manfaatnya coating kesatu hidrofobik, kedua melindungi cat, ketiganya itu jamur nggak akan menempel. Kalau warna misalnya kan putih makin lama kan kuning ya. Kalau itu kuning juga atau dari cutting nggak akan. Nggak bakal ya. Nggak bakal. Justru yang rawan tuh sebenarnya coating tuh banyak yang dipakainya tuh untuk mobil warna hitam sama putih sebenarnya. Cuman karena semua warna bisa, pada pingin gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang motornya warna putih kan baru dicat gitu, udah setahun udah warna kuning kan, cutting dulu sebelum menguning. Dimana kita amit-amitnya kan keserempet lecet, kita mau cat susah nyari catnya soalnya warnanya udah kuning. Nggak bisa istilah apa ya, cepet-cepet ya, belang kan? Ya malah jadi belang. Makanya mending di cutting dulu. Nah selain itu kendaraan, cat kendaraan apa aja sih yang bisa di cutting kan? Mungkin kan ada kendaraan yang catnya udah kusam banget, bisa nggak di cutting gitu? Yang udah parah gitu. Bisa, soalnya coating itu ada beberapa step by stepnya. Jadi nggak bisa langsung pakai cairan coating langsung oles, nggak bisa manggilan. Seperti contohnya ini baru dicat, tetap kita harus correction dulu. Walaupun udah mengkilat juga ya. Soalnya yang namanya cat baru cat gitu ya. Itu sebenarnya belum maksimal. Belum maksimal.
dari cerminan. Belum maksimal tuh dalam artian tuh mengkilatnya. Di sini ada yang kayak ada yang kecil-kecilnya gitu atau gimana? Biasanya suka ada suwir, goresan halus, Stretch. nah itu dari perut. Sama tapi Nah, seperti itu. Nah kayak gitu menghilang. Jadi meskipun baru dicat, dari cerminan nggak akan flat, nggak akan semulus kayak di cermin. Nah makanya kita pakai by step dulu polishing. Oh, dipolis dulu ya. Polis dulu. Biasanya kalau baru yang dicat kayak gini tuh saya pakai biasanya 2 step aja cukup. 2 step tuh di polisnya. Polis sama waxing. Polis sama waxingnya. Itu juga tergantung dari bahan juga. Soalnya macam-macam menghilang. Polis sama waxing tuh macam-macam beragam. Ya. Cuman kalau dijelasin wah panjang banget. Panjang banget ya, enggak ini mungkin yang kita pakai aja mungkinnya yang Ya. kita bahasnya yang umumnya yang dipakai banyak orang itu kan cutting tuh coating ya. Coating beda. Coating tuh banyak di pinggir jalan saya lihat, coating keramik, nano coating, yang lain-lainnya sih nggak tahu lah, pokoknya banyak gitu kan saya lihat di pinggir jalan. Ada perbedaannya apa gitu kan perbedaannya? Kalau macem-macem banyak sih. Ada yang dibilang nano coating, coating keramik, sealant coating, soft coating, sama serum coating. Kalau serum coating sih harganya wah mahal banget asli. Cuman dia kekuatannya sampai 10 tahun. 10 tahun. Kalau yang saya pakai ini coating keramik menghilang. Coating keramik. Karena lebih simpel, terus dari bahan juga tidak bahaya seperti nano coating keramik. Nano coating keramik. Soalnya itu nano tuh dari bahan zat kimia yang bisa jadi racun juga sih kalau kehirup. Ya, gitu. pasti Jadi, namanya bahan kimia itu ada efeknya. Ya pasti ada efeknya. Gitu. Dan itu juga mengaplikasikannya juga kayak di pernis pakai semprotan. Oh, jadi kayak dicat ya? Ya Kayak dicat itu nano keramik. Nano keramik. Kalau serum coating itu pakai tetesan. Soalnya kenapa? Kalau kebanyakan netesnya karena harganya mahal ya sayang banget kalau kebuang. Soalnya kalau begitu diaplikasikan ke cat tuh harus tipis banget. Kayak pernis aja kalau kebanyakan suka ini kan netes gitu ya. Coating keramik juga sama. Kalau yang paling banyak berarti dipakainya di studio ini Coating keramik. Coating keramik. Untuk coating keramik itu pengerjaannya berapa lama sih? Tergantung sih. Kalau saya sendiri yang ngerjain itu bisa sampai 12 jam satu 12 motor. jam. 12 jam tuh udah beres. Udah beres. Udah termasuk finishingnya juga. Udah finishing. Nah, udah beres di cutting, apakah motornya bisa langsung dipakai, bisa dicuci atau gimana gitu? Nah, ini buat kalian yang coba coating keramik sendiri di rumah. Nah, kesatu kalian harus memahami dulu coating keramik itu apa. Keduanya, cara pengerjaannya jangan salah, jangan asal-asalan menghilang. Ya. Kedua itu, ketiganya sesudah beres itu hati-hati. Jangan sampai kena air selama 34 jam. 34 jam. Kalau kena air kenapa efeknya? Ntar membekas. Terus soalnya coating keramik itu pengerasannya tuh selama 34 jam. Lebih bagusnya tuh sesudah 1 minggu itu lebih keras. Udah gitu biasanya kan ada di studio cutting misalnya motor unitnya kan di rumah, kayak besok nanti kita mau cutting motor saya yang Vespa PTS mau di cutting, udah beres di cutting, apakah disimpan di garasi di depan aja misalnya kena kebul nggak apa-apa, atau harus di ruang tertutup yang kena cahaya terus dengan nggak boleh kena debu? Sebenarnya kalau misalkan udah beres baru diambil nih, misalkan saya biasanya kalau konsumen keesokan harinya boleh diambil. Keesokan harinya. Soalnya kalau begitu udah beres langsung diambil, biasanya kan di jalan tuh debunya banyak nih. Iya benar. Nah pasti nempel, ntarnya kelihatan jelas sih debu yang nempel di pori-pori cat tuh. Iya. Cuman kalau misalkan dilihat detail itu tuh kayak abis cat kena debu gitu, nempel gitu, nggak bisa hilang. Makanya suka dibesokin lagi. Makanya berarti besok
adon-don di sini nanti nge-cutting yang motor yang saya tuh udah beres di cutting, lebih bagusnya disimpan di dalam rumah. Kalau bisa dikasih ruangannya biar nggak kebul. Kalau disimpan di carport itu kan ada angin kebul gitu kan, nempel gitu ya. Jadi lebih baiknya ditembak pakai lampu atau nggak usah? Boleh, bisa itu biar membantu kekeringannya kan. Jadi bagusnya juga diaplikasikan lebih cepat kering juga. Jadi bagusnya di ruangan udah di cutting, disimpan di ruangan. Kenapa saya menanyakan ini dikarenakan motornya mau di cuttingnya tuh di rumah saya sendiri, bukan motornya dibawa ke sana unitnya, dikarenakan saya ada waktunya bekerja, sulit waktunya, jadi adon-don nanti ke rumah ngerjain di rumah detailnya. Jadi buat teman-teman juga yang waktunya sibuk di sini, teman-teman juga bisa ke adon-don. Jadi di servisnya tuh di home, jadi di rumah masing-masing. Jadi panggilan tinggal kontak, nanti janjian, soalnya cukup padat di sini juga, lumayan ngantri. Nanti janjinya bisa ngerjain di rumah. Takutnya kan teman-teman ada yang sibuk kerja, motornya nggak bisa dianterin ke studio cuttingnya, nanti disimpan di rumah aja, nanti dikerjain tahu-tahu beres. Tapi kita kan harus yang menjaganya. Nanti kalau di cutting ada enaknya motornya dia yang ngejaga di sana seperti apa. Dan udah di cutting tuh bagusnya bisa sampai kena air berapa lama? Kalau hidrofobik tuh biasanya rata-rata 1,5 tahun sama 1 tahunan. Karena apa? Enggak, maksudnya udah diberes di cutting kan waktunya 34 jam. 34 jam. Nanti kan nggak boleh kena air di situ. Udah nggak boleh kena air. Lebih bagus lagi maksimalnya tuh jangan dipakainya tuh berapa hari? Kalau bisa sih 1 hari. Sehari ini udah beres, besok pengeringannya meskipun belum sempurna. Sebenarnya 1 minggu sempurnanya. Cuman karena kendaraan mungkin kan butuh dipakai. Iya. Sebenarnya 24 jam juga udah bisa dipakai. Karena kenapa saya kasih tahu 34 jam? Karena takutnya cuaca ntar hujan atau apa, takutnya belum sempurna. Ya mending nunggu dulu aja 34 jam. Baru bisa kena air. Makanya kenapa saya menanyakan seperti itu, soalnya dulu pas ada info kan cutting seperti itu, bagusnya 1 minggu katanya. Tapi benar ya bagusnya 1 minggu ya? Sebenarnya bagusnya 1 minggu. Berarti kalau misalnya yang motornya anggapnya nggak daily, nggak terlalu dipakai tiap hari untuk istilahnya apa ya, koleksi, lebih hasil maksimalnya kita 1 minggu aja ya bagusnya. Lebih bagus. 1 minggu diberi, nanti hasilnya makin sempurna lah. Sempurna ya. Bisa bilang gitu, sempurna. Oh iya, untuk teman-teman juga kan untuk coating itu sebenarnya banyak macamnya juga kan, tadi jenisnya udah dijelasin. Dan di studio cutting Bandung ini yang dipakai tuh coating keramik. Mungkin teman-teman pasti banyak yang penasaran kan, harganya berapa di studio cutting Bandung di sini? Mungkin teman-teman adon bisa jelasin harganya berapa, dan garansinya misalnya kekuatannya berapa lama gitu. Mungkin bisa jelasin. Kalau di studio coating, karena saya sendiri pengerjaannya, ownernya saya sendiri, nggak tergantung sama perusahaan atau siapa-siapa. Mungkin banyak yang bilang bukan kemurahan, malah murahan. Tapi kenapa bisa murah gitu? Cuman harga 500 bisa nge-coating Vespa 2 layers. Mungkin harga 500.000 kan murah ya. Murah banget murah ya. Mungkin teman-teman juga mungkin kalau ada yang di mana-mana mungkin kan nanti bisa lihat hasilnya di IG-nya Studio Cutting Bandung. Nanti ditulis di bawah. Harganya murah banget 500.000 dan hasilnya tuh bukan murahan gitu kan. Karena kenapa sih sebenarnya coating tuh mahal juga? Mungkin satu yang saya pikirkan, saya juga dalam berusaha, satu dia pastinya untuk karyawan. Di sini dia mengerjakan sendiri sebagai ownernya juga. Kedua, untuk tempatnya
tempatnya pasti yang harus steril. Kalau untuk di rumah sendiri juga kan pasti rumahnya juga yang harus steril. Nanti misalnya yang pasti adonan juga pasti lihat ke rumahnya, survei dulu apakah tempatnya bisa memungkinkan untuk coating atau tidak. Kalau misalnya tempatnya kebul, pasti adonan juga nggak nerima gitu, nanti hasilnya nggak maksimal, kecuali orangnya maksa di rumah gitu, tapi kebul gitu kan, mau hasilnya kebul gak apa-apa ya. Berarti dari situ makanya budgetnya makin murah, bisa murah banget dengan hasil yang sangat memuaskan. Oke, di sini juga mungkin teman-teman harganya dengan yang begitu murah, pastinya kan tanggung jawabnya tuh tinggi. Soalnya kan kita mengecat tuh pastinya adonan ini pasti saya berpikir pasti nge-cutting tuh kan cat-catnya pasti yang mahal gitu kan, catnya yang mahal, harganya cuma bisa dibilang murah kan 500.000. Ada nggak pengalaman yang bisa dibilang awal mula sampai bisa sampai sempurna, nggak gagal? Pasti di awal mula pasti orang tuh nggak mungkin kan dari bawah itu langsung bisa berdiri, pasti belajar. Nah, dari kegagalannya itu seperti apa dan tanggung jawabnya seperti apa? Kalau saya pengalaman sih banyak sih manggilan, sampai ada mobil catnya habis karena polis pakai mesin. Nah itu hati-hati buat yang di rumah yang suka coba-coba poles. Kalau kendaraan sendiri sih nggak apa-apa, cuman lebih baiknya ke yang udah profesional gitu, daripada sekarang gagal sama tangan sendiri lagi kan. Aduh, mending kalau sama orang lain bisa tanggung jawab. Nah kayak gitu, saya pun begitu, apalagi kendaraan orang lain, pernah ngalamin manggilan kayak gitu. Makanya di tempat-tempat detailing yang lain juga karena mahal juga ya, karena tanggung jawabnya. Benar. Kalau saya sih harga murah juga udah sama tanggung jawabnya juga gitu. Cuma saya lebih kepuasan konsumen. Harga murah, ownernya saya, yang ngerjainnya saya, tanggung jawabnya saya gitu kan. Jadi lebih enak. Jadi kalau misalnya tangan kedua biasanya agak nanti ngerjainnya kita nggak tahu kan ya. Kalau yang langsung ke yang ngerjainnya dengan ownernya lebih enak. Saya tambahin untuk rekan-rekan di rumah, misalkan punya motor nih, seperti saya misalnya punya motor Manggilang, motor saya catnya warna seperti cat motor Manggilang. Oh iya. Misalkan kayak gitu. Begitu kita berdua nih misalkan datang ke tempat detailing, ingin di coating, pasti prosesnya sama kan? Dengan tempat yang sama kan juga gitu. Tapi hasil kok beda gitu. Produk sama gitu. Catnya mungkin kayak saya punya motor, anggap ya catnya warnanya sama, navy. Kita cutting ke dondon, ternyata hasilnya beda gitu kan. Beda. Orangnya komplain gitu kan, kenapa yang ini sama? Komplainnya tuh bukan karena hasilnya nggak bagus, hasilnya bagus tapi warnanya berbeda. Ya benarnya gitu ya. Ada kejadian kayak gitu, warna berbeda. Ketika warna berbeda, yang lebih bagus dari salah satunya motor itu misalkan, kok yang ini jelek gitu, warnanya nggak keluar. Nah itu pengalaman saya tuh, ternyata Manggilang kendaraan yang mau di coating tuh itu juga tergantung merek cat juga. Oh, jadi nggak semua bakal glowing, glossy-nya mencolok. Dan coating juga itu setiap merek, kayak di produk saya ada yang 9H, ada di 10H, ada di merek yang sebelah itu pakai kode. Kodenya tuh SI109, ada SI107. Ya jadi setiap merek beda-beda juga. 9H sama 10H juga itu punya kriteria masing-masing. Kayak 9H misalkan si glossy-nya tuh lebih kurang, cuman kekerasannya lebih bagus. Kalau 10H kekerasannya lebih bagus banget, glossy-nya bagus juga gitu. Berarti H tuh kekerasannya semakin tinggi semakin keras ya? Makin keras makin glossy.
Oh, makin keras makin mengkilat. Glossy itu mengkilat. Nah, makanya pernah kejadian karena motornya itu warnanya sama, tapi hasilnya kok beda. Komplain orangnya ya. Komplain orangnya. Ternyata bahan catnya berbeda itu. Yang satu pakai cat yang bagus ya, yang ternama. Yeah. Yang keduanya cat yang umum, yang harga-harga murah. Harga murah. Jadi balik lagi ke kualitas catnya juga gitu. Oke, berarti di sini mungkin teman-teman di rumah kan pasti ada banyak lah. Jadi teman-teman, termasuk saya juga lagi banyak ngebangun motor Vespa, nanti juga bangun mobil. Tipsnya gitu kalau misalnya mau bangun Vespa, catnya bagusnya apa buat supaya makin mengkilat dan kuat, dan nanti prosesnya tuh coatingnya tuh gampang juga gitu. Mungkin tipsnya pakai cat apa, merek apa? Kalau pengalaman saya, yang lebih kena tuh ya coating tuh sebenarnya emang sih beragam ya cat. Yeah. Cuman umumnya sebenarnya Blinken juga bagus sih. Kalau catnya Blinken. Catnya tuh mereknya Blinken, pernisnya juga Blinken. Itu udah kalau hasil untuk coating sempurna lah kalau buat saya gitu. Yeah. Cuman kan di sisi lain masih banyak merek yang lebih bagus gitu Yeah. kan. Cuman umumnya Blinken juga bagus gitu. Merek umumnya Blinken. Kalau ini saya pakai Dana Gloss, belum. Hasilnya gimana kalau Dana Gloss? Tantangan buat saya. Tantangan. Kalau misalkan lebih bagus dari cat Blinken, hasilnya itu plus juga buat saya kan. Soalnya jadi mungkin teman-teman juga kan banyak pasti pengen ngecat mereknya apa gitu kan, bingung ya. Yang penting apalah warnanya pingin ini kan. Mungkin ada teman-teman juga sebenarnya cat juga sangat berpengaruh nanti untuk kita efeknya nanti merawatnya gitu kan. Nah, di sini juga di coating itu kan kita harus merawat coating itu seperti apa? Apakah cucinya pakai sabun cuci piring sama aja atau ada spesialnya gitu kan? Ya, buat teman-teman di rumah kebanyakan pasti kebanyakannya pakai sabun cuci piring. Ya, Kebanyakan termasuk saya. Kalau kan menurut sih emang kewajiban saya ngasih tahu yang sesudah coating itu sebenarnya dilarang sih menggilang. Sebenarnya sebelum yang coating juga, misalkan baru beli motor, sebenarnya nggak boleh pakai sabun cuci piring itu. Soalnya sabun cuci piring itu keras pH-nya, dia mengandung soda api. Soda api kan bisa mengikis. Iya. Makanya sabun cuci piring itu kena minyak, oli itu kan langsung luntur tuh kan. Iya. Sebenarnya kalau buat mesin bagus, tapi untuk body cat body gitu kayaknya nggak boleh lah, apalagi kalau udah di coating jadi percuma gitu. Saya jadi baru dapat ilmu lagi berarti ya. Buat teman-teman juga, jangan yang udah di cutting, yang belum di cutting, yang udah di cutting. Angka baiknya kalau untuk cuci motor atau mobilnya, kendaraannya, lebih baik cuci sabunnya jadi sabun khusus buat mobil ya. Kendaraan. Buat kendaraan ya. Buat kendaraan carinya jangan pakai cuci sabun piring di rumah. Oh, sabun kendaraan misalkan lebih mahal dibanding cuci piring. Iya. Sebenarnya sih ada yang murah, Bang Gilang. Ada yang murah. Sabun kendaraan di studio coating. Oh, ada juga berarti ya. Jual apa namanya, sabun kendaraan juga. Pokoknya satu kompan 5 liter bisa cuman 40.000. 40.000. Misalkan satu aqua bisa dicampur lagi air. Oke, nanti kita untuk pesen. Bayangin satu kompan itu bisa 1 toren itu kalau campur lagi air. Oh iya benar. Oke, lupa ada teman saya satu, motornya tuh, kendaraannya tuh dia di pilok. Tolong tanyain katanya, bisa nggak di coating? Ada non bisa nggak di coating gitu? Yang namanya di piloknya anggapnya pilok biasa, belum dipernis gitu. Belum dipernis ya. Iya. Saya bisa aja sih. Itu juga sebagai tantangan saya gitu. Tapi bisa karena pilok juga cat kan. Pilok juga cat. Jangan pun pilok
cat Alpian juga pagar bisa manggilan. Oh gitu. Itu balik lagi ke kinerja polishing. Gimana caranya untuk menghasilkan warna yang sempurna. Sebenarnya itu sih yang namanya yang orang yang biasa pingin di coating tuh untuk awet itu warna sempurnanya tuh. Pilok juga bisa juga, tapi alangkah baiknya mungkin di varnish dulu ya. Iya, alangkah baiknya. Tapi kalau misalnya dipaksa-paksain bisa aja ya, tapi hasilnya nggak maksimal mungkin ya. Kalau cat doang tanpa di varnish, pas bagian polishingnya tuh gampang kekikis. Iya pasti. Soalnya tidak ada pengeras. Nggak ada pengerasnya, nggak ada apa istilahnya ya. Dia ada cat, jadi set misalnya warna abu di varnish tuh jadi warnanya tuh bening. Dia lapisi cat, mengkilatinya, udah mengkilatinya nanti dia berarti di polishing. Iya, di polishing. Mengkilatin lagi, dimengkilatinya tuh tadi berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. Yang udah 2 kali nanti udah sampai mengkilat, langsung di coating keramik. Di coating keramik, di polishing lagi atau enggak? Enggak. Oh enggak. Nah, justru buat teman-teman yang sering polis, pingin kinclong kan terus dipolis, ntar kusam, polis lagi. Justru yang namanya coating keramik itu menghindari yang namanya polishing. Kalau pakai waxing nggak apa-apa, soalnya tidak mengikis. Kalau dipolis itu tuh sebenarnya buat memunculkan warna menghilang, bukan mengkinclongkan. Kalau mengkinclongkan mah waxing namanya. Nah, coating keramik itu adalah sebagai perawatan yang jangka panjang. Jadi selama 2 tahun itu kalian nggak usah poles-poles biar hasil kinclong. Cukup di coating udah. Misalnya gini, di coating kan di London anggapnya 1 tahun. 1 tahun itu masih tergantung dari orangnya merawatnya. Nah, itu balik lagi. Nah, perawatan di sini udah di cutting, kita motor daily. Anggapnya sering dipakai daily terus. Nah, perawatannya kan jangan dicuci sama sabun piring, sabun cuci piring. Nah, udah di situ kita perawatannya apa lagi ya? Ada yang namanya sealant guard itu mengandung hidrofobik juga. Jadi udah di coating udah mengandung hidrofobik, ditambah lagi itu pasti hasilnya lebih bagus juga kan. Nah, bisa kalian pakai itu selama sebulan sekali aja. Kalau perawatan itu di Donon harganya berapa? Kalau Donon sih pakai sealant guard sama di waxing. Itu sebulan sekali. Kira-kira harganya untuk perawatannya berapa? Harganya cuma 30.000. 30.000, teman-teman, 30.000. Udah termasuk cuci detail ya. Itu anggap kalau kalian yang merokok tuh beli 2 bungkus rokok udah mengkilat, cewek-cewek kelepek. Murah banget ya, 30.000 udah perawatannya sebulan sekali. Gimana kan motornya biar ganteng, cewek-cewek makin banyak gitu. Tapi yang belum nikah mah nggak apa-apa, ya udah nikah kayak saya jangan gitu. Nah, udah dirawat gitu, misalnya jangka waktunya anggaplah 1 tahun udah beres di cuttingnya tuh udah mungkin kalau menurut saya kurang maksimal lah cuttingnya. Apakah di cutting lagi atau gimana nih? Kalau yang namanya coating keramik pasti udah maksimal manggilan, soalnya kan step by stepnya dari polis. Ya, nggak, maksudnya gini, dia waktunya anggaplah udah 5 tahun warna cuttingnya, udah lama banget kan. Usam lagi gitu. Kalau udah 5 tahun, saya belum tahu cutting itu kan, belum pengalaman cutting itu nanti seperti apa hasilnya. Udah 5 tahun efeknya motor daily, mungkin perawatannya tiap bulan rutin, tapi lah jangan anggap rutin. Kadang-kadang suka lupa ya, terkadang ingat dan tidak gitu. Hasilnya udah kurang puas juga. Apakah udah seperti itu, ada sisa cuttingnya jelasnya kan. Kita mau di cutting lagi atau kita harus cat ulang lagi atau gimana gitu? Itu cuman pakai one step polish aja, cuman membuang
soalnya jamur nggak akan mungkin parah nempelnya. Misalkan jangka waktu coatingnya tuh udah mau habis nih Bang Gilang, udah 2 tahun, itu bisa di coating lagi, cuman dikasih step polisnya 1 kali. 1 kali. Oh jadi udah itu teman-teman udah yang udah di cutting, jangka waktunya udah habis, kita di polis lagi. Itu sebenarnya sih urusan untuk adondon ya. Kalau kita mah udah beres misalnya 2 tahun pingin motornya sempurna lagi gitu kan, mengkilat lagi, kita cutting lagi gitu ya. Berarti udah di situ kita cutting lagi. Jadi motor tetap mengkilat. Jadi kita anggapnya sih kenapa sih motor pingin mengkilat gitu kan ya. Jadi kita kalau berkendara jadi makin betah gitu, kita mengendarai kendaraan itu. Kalau menurut saya, tapi kalau teman-teman kebersihan sebagian dari iman. Nah, itu. Mungkin kalau ada teman-teman ingin bertanya bisa ditulis kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman, dan jangan lupa follow juga IG-nya Studio Coating Bandung. Oke. Nanti juga kita ada videonya buat detail coatingnya untuk Vespa PTS saya yang warna putih. Seperti apa prosesnya nanti kita adondon, bisa nanti kita jelasin. Oke, sampai sini. Salam mesin kanan.